Mengawali acara syukur malam hari ini, saya mengajak kita sekalian untuk mengikuti prosesi perarakan lilin ke Arca Bunda Maria sebagai salah satu bentuk penyerahan, doa dan juga harapan atas apa yang sudah didapat hari ini, terlebih khusus untuk sang jubilaris. Mari kita ikuti prosesi perarakan lilin kepada Maria Sang Bunda Pendoa Imam dan biarawan-biarawati.
Ohoinong. Nun jauh di sana, di belahan timur Ki Kecil, hiduplah warga di sebuah dusun yang tak kala itu diberi nama Fangbar, bertetangga dengan Ohoi Tanbuk. Masyarakat hidup dengan rukun dan damai. Tetapi dalam perjalanan waktu, leluhur-leluhur pada saat itu bagaikan bangsa Israel yang dituntut Tuhan untuk pergi mencari tempat di mana terdapat kelimpahan susu dan madu. Mereka akhirnya meninggalkan Ohoi Fanghar, dan Tuhan menuntun mereka sehingga tiba di negeri lama Ohoi Vihan. Di Ohoi Vihan, Tuhan menghantar lagi masyarakat ini ke tempat ini, tempat yang berkelimpahan susu dan madu, yang diberi nama Ohoinong. Ohoinong memiliki tanah yang subur, udara yang sejuk, bersih dan damai, kampung yang penuh dengan sejarah. Ketika kerbau siu dibunuh dan dibagi menurut sejarah adat, maka Ohoinong mendapat bagian Nifurin, tempat menampung makanan. Dan akhirnya Ohoi ini menjadi lumbung makanan di Kepulauan Kei. Pada masa itu juga, dari pihak gereja keuskupan memandang perlu untuk alam yang indah dan kaya ini harus menjadi tempat menabur benih pendidikan. Maka didirikan SMP Pertanian Ohoinong dengan proyek pertanian yang dikelola oleh Tarekat MSC dan mendatangkan seorang misionaris Bruder berasal dari negeri Belanda, yaitu Hendrikus de Vonvoorde MSc. Tidak sebatas itu saja, tetapi hadir biara TMM dengan misi pelayanan dalam bidang kesehatan, dan mereka mendirikan poliklinik dan pelayanan keterampilan dalam berbagai bidang, pendidikan, katekese, serta keterampilan ibu-ibu rumah tangga. Ohoinong tak kala itu menjadi primadona. Ketika ditelusuri secara cermat, maka benih-benih kebaikan tadi, karena ditabur pada tanah yang subur, maka tumbuh mekar, berkembang, mengharumkan jagat raya Nuhu Evaf ini. Negeri yang kecil, dikelilingi oleh hutan rimba, pepohonan yang rindang, sungai mengelilingi, jauh dari lautan dan pantai, tetapi memiliki potensi alam dan sumber daya manusia yang luar biasa. Buah kebaikan itu akhirnya melahirkan dua orang suster, yaitu Suster Leontina Lev Ubun TMM dan Suster Christina Ufi TMM. Selanjutnya, dalam pergumulan yang panjang dan kerinduan dengan penuh kesabaran umat akan seorang imam yang berasal
berasal dari Woma El Simreu, dan Tuhan menjawab doa itu. Maka tanggal 17 April 2021 di kota Manado, seorang putra terbaik El Simreu ditabiskan dan dipakai Tuhan untuk menjadi gembala yang baik, yaitu seorang imam dari tarekat MSC, sebagai imam pertama dari Woma El Simreu, yaitu Pastor Aloysius Sefer Lev Ubun MSC.
pastinya selain Ohoinol bertabur bintang, ada bintang sesungguhnya yang sudah ada di atas panggung. Pastor Aloysius Severlevun MSC, tentu beri tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya kita masuk pada laporan Ketua Panitia kepada Bapak Immanuel Ufi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, nama budaya, salam kebajikan. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Yang terhormat Wakil Uskup Wilayah K Kecil atau yang mewakili, yang terhormat Wakil Uskup Wilayah K Besar, yang terhormat Pastor Paroki Rumat, yang terhormat Ketua PHBI Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, yang terhormat para pastor, biarawan dan biarawati, yang terhormat Bupati Maluku Tenggara, yang terhormat Wakil Wali Kota Tual atau yang mewakili, yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara atau yang mewakili, yang kami hormati pimpinan OPD dalam lingkup pemerintahan daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, yang kami hormati Kapolsek K Kecil Timur, yang kami hormati Ketua DPD KNPI Malra dan pimpinan OKP Malra dan Kota Tual, yang kami hormati Kepala Kantor Vertikal BUMN BUMD yang sempat hadir, yang kami hormati Ketua Pastoral Paroki dan Stasi Rumat Oheder Tutu, Langgur, Tual, Namar, Gelanit, dan Paroki Wilayah K Besar yang sempat hadir, yang kami hormati penjabat Kepala Ohoinol, yang kami hormati para rat orang kai, laai Kepal Ohoinuhu, BSO, BPO, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, dan tokoh masyarakat, yang kami hormati rekan-rekan wartawan, media cetak, media online yang sempat hadir, yang kami kasihi dan banggakan kedua imam baru RP Aloysius Severlevun MSC dan RP Nikolaus Siamreva MSC, hadirin undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas perlindungan dan penyertaannya sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini di Ohoinol Woma El Simreu dengan keadaan sehat dan penuh rasa kekeluargaan dalam bingkai panganan Ain Mi Ain. Pada hari yang bahagia ini, kami keluarga dan masyarakat Ohoinol serta kita semua merasakan sukacita yang begitu dahsyat, penuh haru dan bangga dalam momentum misa pertama imam baru yang lahir dari Barandran Welau Farfar Ohoinol, yang tentunya memberikan spirit dan semangat baru untuk tumbuhnya iman di negeri ini. Rasa syukur dan bangga ini boleh terjadi karena kita mendapat kesempatan menjadi saksi perjalanan sejarah tumbuhnya iman dengan lahirnya seorang putra Ohoinol yang pada hari tanggal Sabtu 17 April 2021 bertempat di Keuskupan Manado telah ditabiskan Aloysius Severlevun MSC sebagai pastor. Semua ini bisa terjadi karena berkat doa dan campur tangan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya atas nama panitia misa pertama PR Aloysius Severlevun MSC untuk membacakan dan menyampaikan laporan penyelenggaraan perayaan misa imam pertama di malam ini. Angka room 1 dasar A. Pelaksanaan perayaan misa pertama imam baru PR Aloysius Severlevun MSC pada tanggal 3 Mei 2021 di dasar pekan pada lahirnya salah satu putra terbaik Barandran Welau Farfar dari Woma El Simreu Ohoinol yang merupakan pastor pertama semenjak Ohoi ini ada.
Kitab B, Kitab Hukum Kanonik 536 tentang Dewan Pastoral Paroki. C. Dekrit Konsili Vatikan kedua tentang kerasulan awam nomor 2, 22 dan 24. D. Yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan pelaksanaan misa imam baru pada hari tanggal Sabtu 30 Agustus tahun 2020 dan dilaporkan kepada pastor paroki Santo Petrus dan Paulus Rumat sehingga diterbitkan SK Panitia Perayaan Misa Pertama Imam Baru RP Aloysius Sefer Lefubun MBC dengan nomor 019-SK-SBP datar R BP angka rum 11-2020 tentang pengangkatan Panitia Misa Perdana RP Aloysius Sefer Lefubun MBC. Angka rum 2, waktu dan tempat penyelenggaraan perayaan Misa Pertama Imam Baru. Berdasarkan jadwal pentabisan imam baru yang dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 17 April 2021 di Keuskupan Manado, maka panitia berkoordinasi dengan imam baru guna menyesuaikan waktu kedatangan TK sehingga panitia dalam rapat memutuskan perayaan Misa Pertama Imam Baru RP Aloysius Sefer Lefubun MBC dilaksanakan pada hari Senin 3 Mei 2021 bertempat di Gereja Santo Aloysius Gonzaga Oinor. Angka rum 3. Anggaran pelaksanaan perayaan Misa Pertama RP Aloysius Sefer Lefubun MBC didukung dengan kekuatan dana sebesar 350 juta yang didapat dari kerja keras panitia melalui basar proposal syariat jalan adat ke Ohoi-Ohoi dalam hubungan pertalian adat dan sejarah, yaitu Tanimbar Kei. Tanimbar Kei ini merupakan pela yang sangat keras dengan Oinor, sehingga pada saat ini sebagian besar warga Tanimbar Kei sudah berada di Ohoi ini. Terima kasih banyak. Selanjutnya Elar Lamagorang, Elar Let, Marfun, Wain, Semawi, Disuk, Rebab, Rumat, Watngon, Yaf Abun, Ohoilus, Nurbul, Danar Lumefal, Oedortom, Oeren, Somlain, Oera, Oebu, Barbut, dan Kelanit. 2. Para donatur diantaranya Bupati Maluku Tenggara M. Tahir Hanubun dan Ibu keluarga besar El Simbreu yang berada di Ambon dan Jayapura, dan juga keluarga El Simbreu yang berada di Kaimana. Angka rumah 4 penutup. Momentum perayaan Misa Pertama Imam Baru hendaknya dapat mempersatukan dan menjadikan kita semua untuk selalu dalam hidup mengandalkan Tuhan, meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan, serta hidup dalam kebersamaan kerukunan, tolong menolong, saling menghargai, seperti nilai-nilai luhur yang telah diwariskan leluhur kita, yaitu Aini, Ain, dan Maren. Hal ini juga selaras dengan moto yang diambil oleh Imam Baru RP Aloysius Sefer Lefubun MBC, yaitu segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Atas nama panitia dan keluarga besar Fatwat Dit El Balken Berandran Welau Farfar Uma El Simbreu Nisasai, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dalam perayaan Misa Pertama Imam Baru di hari ini. Terima kasih yang sedalam-dalamnya disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik material maupun spiritual, dan khususnya bagi para pastor, biarawan dan biarawati, Bupati Maluku Tenggara beserta Ibu, pimpinan OPD, hadirin tamu undangan yang hadir Renang Yamang, Urang Waring, Teabel, Yang Mang Ohoi, Helat Dik, Asa Bangsa Tutun Tabun, Timur Barat, Yud Nura. Teristimewa orang tua dan keluarga Imam Baru yang telah mempersembahkan kepada Yesus Kristus, anak adik kekasih kami RP Aloysius Sefer Lefubun MBC dalam panggilan tugas dan pelayanan ini. Menjadi bangga dan berkat untuk banyak orang dihadiri bahagia di hari bahagia ini. Secara pribadi saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia
dan warga masyarakat Ohoinol yang begitu luar biasa mempersiapkan ini sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik demi kemuliaan Tuhan. Kami menyatakan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya apabila dalam pelaksanaan terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, sekali lagi kami mohon dimaafkan. Akhirnya pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami panitia dan masyarakat Ohoinol mengucapkan selamat dan sukses atas pentabisan RP Aloysius Xavier Lebubun MSc. Semoga selalu teguh dalam panggilan imamatnya dan karya pelayanan untuk Kristus dan umat di mana saja pastor berada. Tidak ada sesuatu yang dapat diberikan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang sudah meluangkan waktu berkontribusi dan hadir dalam perayaan ini. Hanya doa yang bisa kami panjatkan. Semoga Tuhan dan leluhur EVAP selalu menjaga kita sekalian dalam tugas dan aktivitas kita setiap hari. Indahnya hidup rukun dan damai dalam menjaga kebersamaan dan toleransi antara umat beragama. Maka pada kesempatan ini pula, izinkanlah saya atas nama panitia dan masyarakat Ohoinol mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa bagi saudara-saudaraku yang beragama Islam. Semoga amal ibadah diterima Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam menjaga ketertiban dan keamanan kesehatan kita bersama, maka pasca COVID-19 ini, maka patuhilah selalu protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan pakailah selalu masker. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, selamat malam.
Kita beri aplaus yang meriah untuk vokal grup GPM dari LR. Dan selanjutnya kita akan ikuti sambutan dari Wakil Uskup Wilayah K kepada Pastor Fik Sikteubun Projo. Dipersilahkan. Bapak Ibu, saudara-saudari, hadirin sekalian, izinkan saya membacakan sambutan Wakil Uskup Wilayah K Kecil pada acara ini, dan sekaligus mewakili beliau menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena tidak ada pada kesempatan ini, sedang urusan kesehatan di luar daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Bupati Maluku Tenggara, yang terhormat pimpinan dan anggota DPR Maluku Tenggara dan Kota Tuar, yang terhormat Superior MST Daerah Maluku atau yang mewakili, serta para imam, biarawan, biarawati, yang terhormat pimpinan TNI dan Polri, yang terhormat pimpinan OPD, yang terhormat para tokoh agama, tokoh adat, yang terhormat Bapak Ibu saudara-saudari, tamu undangan yang tak sempat kami sebutkan satu persatu, dan yang saya kasihi, Pastor Aloysius Lefubun MSC bersama dengan kaum keluarga, yang juga didampingi oleh Pastor Nikolaus Yamrebab MSC dengan orang tua dan kaum keluarga. Bapak Ibu saudara-saudari hadirin yang berbahagia, kita semua bersukacita dan bergembira sebab pada tanggal 17 April 2021 Diakon Aloysius Sefer Lefubun MSC dengan temannya Diakon Nikolaus Yamrebab MSC ditabiskan menjadi imam di Manado oleh Monsinyur Benedictus Roli Untu MSC. Hari ini kita semua berkumpul di sini untuk merayakan misa pertama sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan atas rahmat tabisan imamat yang mereka terima. Bapak Ibu saudara-saudari hadirin sekalian yang kami kasihi, saya teringat akan pesan bagus dari Bapak Suci Paus Fransiskus baru-baru ini. Pada tanggal 25 April 2001, minggu lalu, adalah hari doa panggilan sedunia yang ke-58 atau yang sering kita sebut sebagai hari Minggu Panggilan Sedunia. Pada hari Minggu Panggilan ini, seluruh umat Katolik di seluruh dunia berdoa khusus untuk panggilan, baik menjadi imam, suster, bruder, frater. Tema Minggu Panggilan tahun ini yakni Santo Yosef, Impian Panggilan. Dalam pesannya, Bapak Paus menegaskan 3 kata kunci dalam setiap panggilan, yakni mimpi, melayani, dan kesetiaan. Kata kunci yang pertama yakni mimpi. Setiap orang bermimpi menemukan kepenuhan hidup. Saya yakin dan percaya
sejak pertama masuk seminari Langgur, Pastor Elvis pasti punya mimpi suatu saat akan menjadi pastor dan memimpin misa pertama di Ohenol yang tercinta ini. Mimpi ini terwujud pada tanggal 17 April 2021 di Manado ketika beliau menerima tabisan imamat. Mimpi ini juga terwujud ketika hari ini Pastor Elvis memimpin misa pertama di kampung halamannya ini. Paus Fransiskus menegaskan bahwa kita sudah sepantasnya memupuk harapan-harapan besar, cita-cita luhur yang tak dapat dipenuhi oleh tujuan sementara seperti kekuasaan, uang, dan hiburan. Mimpi besar dari Ohenol untuk memiliki seorang imam telah terwujud, dan inilah imam pertama dari desa atau Ohenol. Bapak, Ibu, saudara-saudari, hadirin yang saya hormati, kata kunci kedua dari Bapak Paus yakni melayani. Setelah menggapai mimpi yang dicita-citakan, apa yang harus dibuat? Pastor Aloysius telah menggapai mimpinya yakni menerima tabisan. Setelah menerima tabisan, apa yang harus dia buat? Yang dibuatnya yakni harus melayani. Injil memperlihatkan bagaimana Yosef memberikan hidupnya sepenuhnya bagi orang lain dan tidak pernah bagi dirinya sendiri. Pastor Elvis kini telah menggapai impiannya menjadi imam, dan tugas menjadi imam adalah melayani, menjadi gembala untuk melayani domba-dombanya. Pastor Elvis harus menjadi seperti Santo Yosef yang siap memberikan hidup bagi orang lain, bukan untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya. Pastor Elvis sekarang bukan lagi menjadi milik keluarga, bukan lagi menjadi milik orang tua, tetapi menjadi milik semua orang. Tugas pelayanan ini tidaklah mudah dan pasti akan menjumpai banyak persoalan dan pergumulan. Oleh karena itu, telah lebih dahulu Pastor Elvis merefleksikannya, dan sama seperti Rasul Paulus, dia berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang terkasih, kata kunci panggilan yang ketiga oleh Paus yakni kesetiaan. Setelah menggapai mimpi menjadi imam, lalu kemudian melayani dan berkarya, selanjutnya apa yang harus dituntut dari Pastor Elvis? Yang dituntut yakni kesetiaan dalam panggilan, konsisten dalam pelayanan. Paus Fransiskus menegaskan bahwa sebuah panggilan seperti hidup itu sendiri, menjadi matang hanya melalui kesetiaan sehari-hari. Kesetiaan adalah rahasia kegembiraan. Jadi mereka yang setia dalam panggilannya adalah mereka yang bergembira setiap saat. Namun bukan hanya sampai di sini. Umat harus terus-menerus berdoa baginya.
Umat harus terus-menerus bermimpi untuk mendapatkan banyak lagi imam dari Ohinol. Umat harus banyak meminta berkat dari Tuhan dan meminta berkat untuk hidup keluarga, hidup masyarakat yang lebih damai dan sejahtera. Pada bagian akhir ini saya menyapa secara khusus Pastor Elvis. Saya panggil Pastor Elvis karena dulu pastoral di Seminar Langgur kita sama-sama 3 tahun yang lalu, biasa panggil Pastor Elvis. Memang nama lengkapnya Aloysius Sefer Lefubon. Pastor Elvis, ingatlah kata-kata Mother Teresa. Suatu kali seorang bertanya kepada Ibu Teresa, "Ibu telah melayani kaum miskin di Kalkuta. Tahukah Ibu bahwa masih ada jauh lebih banyak lagi orang miskin yang terabaikan? Apakah Ibu tidak merasa gagal?" Mother Teresa menjawab, "Anakku, aku tidak dipanggil untuk berhasil, tetapi aku dipanggil untuk setia. Setiap pelayanan atau setiap pelayan Tuhan dimanapun dan dalam peran apapun tidak dipanggil untuk berhasil. Sebab jika panggilannya adalah keberhasilan, ia akan sangat riskan jatuh pada kesombongan atau menghalalkan segala cara. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk setia. Karena itu singkatnya Mother Teresa mengatakan, Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi sukses. Ia memanggil kita untuk setia." Prof. Siap, selamat untuk Pastor Aloysius Sefer Lefubun MSC bersama dengan orang tua, kaum keluarga, dan seluruh umat masyarakat Ohinol yang tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat berpuasa bagi saudara-saudariku yang muslim yang sementara menjalankan masa puasa. Ohinol, 3 Mei 2021. Wakil Uskup Wilayah Kekecil RD Wenceslaus Eko Rayaan. Terima kasih. Terima kasih Pastor Fik Sikdeo Gun Projo. Selanjutnya, jika tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia bahwa Ohinol punya kekerabatan yang erat sekali dengan Tani Barkei, Pela sangat-sangat keras. Baru saja mereka bilang bahwa ada satu persembahan untuk malam yang spesial ini. Kita beri tepuk tangan untuk Pela Tani Barkei. Dipersilahkan.
luar biasa sekali penampilan dari adik-adik dan juga mama. Kita beri aplaus lagi sekali lagi. Baik, kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Bupati Maluku Tenggara, Bapak Haji Tahir Hanubun. Kepada Bapak, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Wa ma'il nari ni sisikat ni pangnanan tujuh jablet bersama karena yang mewakili Wakil Uskup yang saya hormati, pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang saya hormati, Superior MSK Maluku atau yang mewakili, yang saya hormati Pastor Paroki Rumat beserta para imam, biarawan dan biarawati yang alhamdulillah puji Tuhan hadir di malam ini. Suster, halo. Kalau suster ini khusus beta sahabat nona, beta bersahabat dengan nona, jadi harus saya mengucapkan selamat malam suster. Iya, luar biasa karena beta sahabat ini, para suster ini. Naikin ini full band. Dengan Imam Ming, Yujo, Yabret yang bersama. Pastor Alisius, Lefubun, Meski, Tujuh, Yabret, Pastor, saya minta maaf karena kemarin beta ada di Jakarta, lalu saya bisa hadir tapi besok, lusa di Iso, mudah-mudahan Tuhan mengizinkan beta ada dan selalu ada untuk para pastor. Ada beberapa hal yang sebelum saya masuk ke sambutan yang disebut tadi dengan lagu, tari dan lagu ini membawa acara marganya Ufi, berarti luar biasa lah. Nyong, terima kasih banyak Nyong. Sesuatu yang luar biasa, pokoknya yang namanya Ohenol dan Ohenol. Sejak pemotongan kerbau siu di Siran Cerien Amalir Lur, ketika itu semua orang seperti yang disampaikan dalam kata tadi oleh Nanda pembawa acara, luar biasa karena memang pada saat itu pemotongan kerbau siu dicarilah seperti Bruder waktu itu dicari tempat yang sangat subur dan ditemukanlah Ohenol. Maka Ohenol itu wajib mendapat firun, mendapat ihun. Berarti kalau Ohenol kering dan Ohenol yang lapar, berarti semua kei ini akan lapar. Sejarahnya seperti itu. Kalau begitu, apa yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah kepada Ohenol? Jadi pastor betul belum masuk ke inti belum. Apa yang diperhatikan? Totong bangga saja dengan Ohenol. Ohenol punya harbut. Ohenol ini di tengah hutan, tapi dia punya har satu namanya harbut. Selain harbut, dia punya nama satu lain, Nam, tapi beda sebut namanya. Nama yang ini jangan disebut lain. Itu luar biasa. Setiap orang ke situ mau meti kah, air pasang kah, air surut pasti basah. Itu namanya har milik Ohenol. Jadi orang Ohenol, pimpinan dan anggota DPR, Ohenol itu ada di tengah-tengah hutan, tapi dia punya nam yang indah dan luar biasa. Ketika sampai itu pasti semua basah. Taguna itu heda, guna itu bahala. Jadi selain itu dari Ohenol juga, selain Nanda sayang pastor ada, tetapi Ohenol juga punya sejarah yang panjang. Di Unpati sana, Universitas Patimura, kebanggaan orang Maluku. Di sana itu ada tokoh-tokoh besar yang menjadi dosen di sana. Amin. Itu luar biasa, dokter, insinyur ada mulai dia dosen Fakultas Pertanian Unpati.
Ada Insinyur Richard Ufi. Ada orangnya kah? Ada Agustinus Ufi. Ada. Itu SPD MSI, dosen Unpati, dan sekaligus sekarang menjadi Sekjen IKAPATI, Ikatan Alumni Mahasiswa Unpati. Jadi luar biasa yang nanti dibentuk di Maluku Tenggara. Ada Yosef Ufi, itu dosen Unpati juga. Ada Riko Ufi, luar biasa. Jadi orang Oinol jangan dilihat dengan mata sebelah, tapi harus melihat secara utuh. Untuk itu Taher Hanbun tidak ketinggalan juga. Dia lihat di sana ada satu desa, satu Hoi yang subur, namanya Hoi Oinol, tapi hanya dilihat saja. Tetapi Taher Hanbun membuktikan bahwa di sini ada sesuatu yang luar biasa, maka jalan harus masuk, masih kurang 600 meter lagi. Kalau 600 meter lagi berarti selesailah sudah gitu. Jadi kota berdoa yang penting kamu punya bupati ini umur panjang, sehat, dan mudah-mudahan pimpinan anggota DPRD yang ada bisa menyetujui program ke depan untuk Potmik harus masuk ke sampai masuk. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, perkenankan saya mengajak kita semua mempersembahkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang malam ini kita diberikan kesempatan di Hoi Oinol yang luar biasa. Tadi dalam tari ada semacam kegembiraan tertentu yang luar biasa yang disampaikan, dipertunjukkan kepada kita bahwa ada kebahagiaan yang luar biasa. Bagi umat Katolik, terpilih menjadi imam adalah sebuah anugerah yang sungguh luar biasa. Karena dari sekian banyak orang yang dipanggil, hanya sedikit yang terpilih untuk membantu tugas-tugas pengembalaan gereja Katolik di dunia. Itu terbukti dengan mohon izin, mohon maaf, banyak ya Debodong bilang dulu, beta masih kecil bilang banyak pastor pulang. Itu banyak lagi, justru ada di Manado tapi pulang lagi karena beta keponakan kandung satu lagi. Dia sudah ada di Manado dan dia cukup cerdas, tapi ternyata dia sentahan jadi pulang lagi. Dan alhamdulillah puji Tuhan bahwa ini kita punya dua pastor yang baru saja dilantik. Pada beberapa kesempatan saya membaca bahwa panggilan imamat di beberapa negara, khususnya negara-negara Eropa, panggilan menjadi imam sangat merosot dan tajam. Ini kita baca dalam artikel. Jadi bukan umat Katolik saja yang baca, tapi kita baca juga. Saya ulangi, pada beberapa kesempatan saya membaca bahwa panggilan imamat di beberapa negara, khususnya negara-negara Eropa, panggilan menjadi imam sangat merosot tajam. Banyak sekali imam dari Eropa yang melaksanakan tugas misi ke Indonesia. Namun sekarang banyak juga imam asal Indonesia melaksanakan tugas misi ke Eropa dan negara-negara lain di dunia. Ini berarti panggilan menjadi imam di Indonesia cukup terbilang dan subur. Tepuk tangan untuk yang itu. Terkait dengan itu, hari ini Hoi Oinol telah menciptakan sejarahnya sendiri dengan adanya pentabisan imamat pertama dari salah satu putra terbaik asal Oinol, yakni Pastor Alo Lefubun. Terima kasih, terima kasih Nana. Owe, mudah ya jadi cantik bisa bahat. Katolik dunia ini, oh pastor tapi yo pastor tak Oinol. Edbo turani nani yo tadi turani je pastor yang mana? Pastor nan luar biasa, ada kebanggaan sendiri. Kemudian tahu bahasa kayak itu kan? Tahu sedikit. Makanya ini anak-anak UPI juga jadi yang salah. Dikira orang lain sayang, ini anak hasil Oinol juga. Makanya lihat cantik dan ganteng, nah itu berarti pasti ada. Karena Oinol memang subur. Terkait dengan hari ini, Oinol telah menciptakan sejarahnya sendiri dengan adanya pentabisan imamat pertama.
Saya percaya ada sukacita dan kegembiraan yang luar biasa terpancar dari sang imam baru. Keluarga maupun seluruh umat Ohinol mengingat kerinduan puluhan tahun, bahkan ratusan tahun kerinduan umat Ohinol akhirnya terjawab panggilan imamat Pastor Alo Lefubun MSC. Luar biasa. Namun lebih dari itu, nanda sayang, saya mengingatkan yang terpenting adalah bagaimana kita turut bersama-sama mendoakan Pastor Alo Lefubun MSC agar dalam panggilan suci ini beliau dimampukan untuk teguh dan setia dalam panggilannya. Saya mengutip seperti yang tadi Bapak Pastor sampaikan, saya mengutip Mother Teresa mengatakan, Tuhan tidak memanggil kita untuk meraih kesuksesan, Tuhan memanggil kita untuk menunjukkan kesetiaan. Buat amin mulai dan buat amin yang bertambah kawan. Untuk itulah maka harapan terbesar kita adalah agar Pastor Alo beserta temannya, beserta seluruh imam, biarawan dan biarawati tetap setia dalam panggilan sucinya. Hadirin yang terhormati, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi pasal 4 ayat 13. Ini adalah moto Imam Pastor Alo. Moto ini saya percaya lahir dari refleksi mendalam tentang perjalanan hidup Pastor Alo Lefubun. Dia percaya bahwa semua persoalan duniawi yang menyempitnya dapat dia tanggung karena Tuhan selalu ada dalam dia dan dia ada di dalam Tuhan. Mother Teresa bicara lain nasi beli jantai kan. Nanai lihat, tidak semua dari kita dapat melakukan hal-hal besar, tetapi kita dapat melakukan hal-hal kecil dengan penuh cinta. Makanya jantai Rabe ini hidup harus selalu dengan pandangan kasih cinta dan kasih sayang tanpa batas. Hadirin yang hormati, secara pribadi dan keluarga, saya turut berbahagia dengan pentabisan serta misa pertama yang diselenggarakan hari ini. Saya percaya berkat perutusan imam baru ini akan turut memberkati tanah Kei, khususnya tanah Ohinol, agar lebih subur lagi untuk memberikan makan kepada masyarakat Evau secara keseluruhan. Saya juga percaya bahwa berkat yang diberikan imam baru, baik Pastor Alo maupun Pastor Niko, akan turut memberkati tanah Kei agar segala keinginan baik untuk membangun daerah ini akan direstui oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Maluku Tenggara mengucapkan profesiat kepada imam baru, kepada orang tua dan kerabat serta seluruh masyarakat di Ohinol, stasi Ohinol. Semoga momen ini menjadi tanda sukacita dan damai sejahtera bagi kita semua. Amin. Ya Anggi dan Deni util-util pastor dan komedian Arab Boga. Saya cerita sebelum saya hari ini, dulu ada bruder di sini. Bruder datang, beta masih kecil sekali, umur 5 tahun, 6 tahun. Ketong kejar antua punya traktor. Lalu ketong lompat masuk ke atas, tidur tunggu di perapatan sana. Lalu begitu antua tahu, langsung ambil roka lalu kejar ketong pukul. Tapi abis itu dia tangkap beta, dia tangkap lalu dia kasih duduk depan ketong dua. Jadi itu ada satu berkah yang memberikan motivasi kepada beta. Dan langgur pada waktu itu langgur yang indah, langgur di bawah pohon cemara yang indah, yang luar biasa. Bagaimana caranya kita semua harus mengembalikan itu seperti masa-masa yang lalu. Monsinyur Yohanes Arts telah membuat sejarah di sini, dan Nanda, Niko, Nanda berdua juga telah membuat sejarah di sini. Mudah-mudahan ini akan menjadi sejarah baru. Kalau misalkan di besar, Pastor C di sana, wow, belasan pastor di sana, 13 pastor yang ada di sana.
hari ini Oinol baru 1. Tuhan sayang bisa bertambah lagi untuk. Terima kasih atas segala perhatian dan kekurangan. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Luar biasa, tentunya ini adalah bupati yang mencintai EVAF dan pastinya lebih mencintai Ohoinol. Untuk itu satu suguhan untuk Bapak Haji Tahir Hanubun, lagu spesial Badat Bilfil. Kita beri aplaus yang luar biasa untuk Usi Olive.
Luar biasa, dari tengah ada standing applause dari Bapak Bupati. Selanjutnya sudah banyak yang berbicara, cuman tidak lengkap kalau Pastor Elvis Lefubun MSC tidak menyampaikan kesan dan pesan. Untuk itu kita beri kesempatan untuk sang jubilaris pastor untuk menyampaikan kesan dan pesan. Aplaus jangan tanggung-tanggung, kita beri aplaus yang meriah. Selamat malam semua. Bapak Bupati, Wakil Uskup, para pastores, biarawan-biarawati, keluarga, dan tamu undangan yang hadir di tempat ini. Sejujurnya saya tidak menyangka acara ini bisa semeriah ini. Untuk itu saya rasa bagaimana ya. Tetapi saya merasa bahwa ini ungkapan syukur bukan untuk saya, tetapi untuk kita semua, untuk Ohoy-Ohoy dan semua yang terlibat dalam sejarah panggilan saya. Dulu waktu kami masih SMP seminari, dulu teman-teman saya itu ada yang dari Ngengok, Namar, dari Van Werlir, dari Ohider, Patngon, dan lain sebagainya. Ya. Dulu kita sering saling menjunjung kampung kami masing-masing. Ya. Jadi apa kelebihan dan kehebatan dari kampung. Ya. Dalam debat itu mereka selalu serang saya, orang Hinol. Ada dua hal. Yang pertama pasti ngomong setahu, sing ada laut. Oh Hinol sing ada laut. Tetapi waktu itu ya kita terima kekurangan saya itu, memang sing ada laut. Oh? Ya. Tapi saya bilang sama mereka bahwa lumbung makanan di K itu ada di Ohinol. Ya. Jadi biarpun kita tidak ada ikan laut di sini, tetapi dulu sumber makanan dari kita. Ya. Dan saya begitu bangga, Bupati tadi menceritakan, dan tadi acara yang tadi menceritakan tentang sejarah Ohoy-Ohinol. Ya. Sekarang kita makan ikan cara berkelimpahan sekarang, karena kami punya laut ada di Tanimbar K sana. Itu yang pertama. Yang kedua, ada serangan juga untuk kami orang Ohinol. Kami belum punya pastor. Ya. Orang Ngengok bilang kita punya pastor sebanyak, orang Hoider dan lain sebagainya. Dan waktu itu saya dalam hati, ya ini menjadi motivasi juga ya bagi saya untuk mudah-mudahan saya jadi pastor. Dan mungkin ya ujaran-ujaran dari teman-teman itu mengendap dalam alam bawah pikiran saya, ya, sehingga mungkin memotivasi saya untuk menjadi imam. Dan pada akhirnya saya menjadi imam pertama di Ohoy tercinta ini. Kemarin saya tanya, apakah ada orang Ohinol, anak-anak Ohinol yang sekolah di seminari? Syukur alhamdulillah ada. Ya, waktu SMP, walaupun masih SMP. Oleh sebab itu, saya berharap kiranya saya bukan yang pertama dan yang terakhir, tetapi ada banyak adik-adik saya, keponakan saya yang ikut jejak saya. Ya, sekali lagi saya menghimbau kepada keluarga-keluarga, ya, karena seminari yang paling pertama itu di keluarga. Lingkungan pergaulan di kampung itu juga menentukan. Ya. Kehidupan anak-anak muda sekarang cukup mencemaskan. Oleh sebab itu saya himbau kepada keluarga, masyarakat untuk membina anak-anak kita bukan cuma menjadi imam, tetapi menjadi orang-orang, manusia-manusia yang hebat, yang baik, dengan mulailah menciptakan lingkungan yang sehat. Kemudian
Saya tentu menjadi imam bukan berarti saya yang terbaik. Ya. Saya rasa saya punya kekurangan juga. Ya. Untuk itu saya tidak mau sombong di sini. Ya. Karena sombong dan bangga, saya tidak mau bangga maksudnya. Sombong dan bangga itu beda-beda tipis. Ya. Tetapi saya sungguh sangat bersyukur pertama-tama kepada umat Ohoinol dan juga terlebih kepada Ohoi di mana saya dilahirkan dan dibesarkan. Ohoi Wea Lilir. Karena dari lingkungan mereka itulah saya bisa menjadi imam. Dulu kami keluarga datang ke Ohoinol itu waktu libur, ya, datang sering-sering datang. Dan saya sangat merindukan situasi Ohoinol dulu, ya, pohon-pohon masih banyak, udaranya dingin, ya. Orang bilang kampung di tengah-tengah rimba lah, ya, punya tanah yang subur. Semoga ini bisa dipertahankan untuk bertahun-tahun yang datang. Ohoinol menjadi lumbung makanan dari Kepulauan K. Dan yang berikut juga ya mengucapkan terima kasih kepada siapa saja yang berpartisipasi, ya, memberikan dukungan, keluarga tentunya bapak dan mama, adik kakak, keluarga semua yang mendukung saya untuk menjadi imam. Ya, bapak dan mama selalu bilang kami tidak pernah memaksa kamu untuk menjadi pastor. Itu poin penting sebenarnya. Panggilan apapun jangan dipaksakan, tetapi diarahkan. Itu beda. Orang tua harus mengarahkan anak. Kalau dia menjadi bupati, arahkan dia jadi bupati. Dia menjadi polisi, arahkan dia jadi polisi. Menjadi imam, arahkan dia menjadi imam, bukan paksakan dia menjadi imam. Terima kasih kepada semuanya, kepada Bapak Bupati yang pada hari ini, pada malam ini datang. Saya cuma dengar-dengar dari YouTube, dari Facebook saja Bapak Bupati biasa bicara. Sekarang saya bisa menyaksikan secara langsung Bapak Bupati yang penuh, yang sangat berkarisma ini berbicara di hadapan saya. Terima kasih Bapak Bupati. Juga kepada jajaran pemerintah, anggota DPR dan semuanya yang hadir di tempat ini maupun yang tidak sempat hadir, kepada pimpinan MSC daerah Maluku, juga kepada wakil uskup yang diwakili oleh sekretaris Pastor Fik, para pastores, biarawan biarawati, kepada pastor paroki Rumat dan segenap umat paroki Rumat, kepada Dewan Pastoral Stasi Ohoinol, ya, Aloysius Gonzaga Ohoinol dan semua dewan, ketua panitia, Bapak Emi, dan semua panitia yang bekerja keras sehingga acara ini sangat luar biasa. Dan tak lupa pula saya berterima kasih yang sangat besar kepada Pela dari Tanimbar K yang sudah beberapa hari bekerja keras untuk menyukseskan acara ini. Terima kasih Pela. Dan juga kepada semua umat paroki Rumat, dari paroki-paroki lain, umat Katolik maupun yang dari agama yang lain. Terima kasih banyak kepada umat tamu undangan yang sudah datang tadi. Terima kasih. Ini pesta kita semua, bukan saya saja. Kita semua punya. Siap-siap karena masih ada 2 kali lagi misa di Iso dengan di Welilia. Itu saja. Saya berterima kasih kepada kita semua. Saya mohon dukungan, doa kepada saya. Saya akan menjalankan tugas pelayanan yang bagi saya mungkin jauh lebih berat ketika menjadi imam, ya, dan ditempatkan di tempat tanah kelahiran sendiri itu ada tantangan tersendiri, sehingga saya minta dukungan bagi saya dan juga saudara saya Pastor Niko, ya. Oh, ini sedikit informasi.
nanti saya ditugaskan di Seminari Langgur, sedangkan Pastor Niko akan ditugaskan untuk tugas studi manajemen keuangan di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Dan kami ditabiskan di Manado tanggal 17 April itu ada 8 orang, 2 imam projo Manado dan 6 imam MSC, dan satu angkatan, satu teman saya lagi nanti ditabiskan di Jakarta tanggal 8 Mei ini. Untuk itu terima kasih semua. Mari kita bersyukur ke Tuhan untuk segala berkat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan lagi kepada pastor pertama kita. Pastor, tahan dulu sebentar karena kita akan masuk pada pemotongan imamat cake. Kami mengundang kedua orang tua, Mama Ice dan Bapak Tobi, untuk hadir di depan. Karena di atas panggung ada 2 pastor, maka diundang juga Pastor Niko. Mari silakan Pastor, boleh bergabung. Kedua pastor punya orang tua yang paling berbahagia beta rasa di malam hari ini. Bapak Mama boleh bergabung, silakan. Kemudian kita undang biarawati dari Ohoidol. Ya, ada 2 suster yang tadi disebutkan. Ada Suster Christina Ufi, TMM, dan Suster Leontina Lefubun, TMM. Suster, para suster boleh bergabung di atas, silahkan. Dan juga jika tadi sempat didengar ada adik seminaris yang masih kecil, ini harapan Ohoinol juga menjadikan imam jadi 2. Ya. Ada siapa? Ada adik Carlos Wema. Adik Carlos Wema, boleh hadir. Boleh maju ke depan. Adik Carlos, apakah ada? Para suster? Oke, mungkin Pastor Niko dan Pastor Elvis boleh ke depan dan memegang pisau untuk memotong. Panitia disiapkan? Apakah disiapkan pisaunya? Oke, boleh dilihat. Oh, tersembunyi di bawah rupanya. Oke, berarti saling memegang tangan kita rasa. Ini adalah bentuk ungkapan syukur karena momen spesial ini kita pandu bersama-sama. Warga Ohoinol dan semua undangan boleh membantu kita berdua dalam menghitung 3, 2, 1 sembari akan disambut oleh lagu. Kita meriahkan momen spesial ini. Kita boleh hitung ya. 3, 2, 1. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta, dan mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Semua karena cinta, dan pasti ada cinta orang tua yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada kedua pastor ini. Untuk itu piring-piring pertama silahkan diberikan kepada kedua orang tua. Mungkin dari Bapak Tom dan Mama Ice dulu sebelah sana. Boleh, Tom.
Boleh disuapkan. Oke, kita buat aplaus yang meriah. Ini wujud bakti sebenarnya dari pastor yang digambarkan lewat potongan-potongan kue ini. Mungkin dari Bapak Tom atau Mama Ici ada yang mau disampaikan kepada pastor malam hari ini? Baik, terima kasih. Anakku Pastor Aloysius Sefer Lekebun, MSC. Saat ini Bapak, Mama, dan semua keluarga bangga dan sangat berterima kasih atas anugerah Tuhan dan leluhur, sehingga saat ini banyak orang yang berkumpul di tempat ini demi memberikan support, memberikan doa kepada pastor. Semoga imamat yang diembankan oleh Tuhan Yesus Kristus kepadamu dipertahankan sampai hayat di kandung badan. Terima kasih. Mungkin potongan kue lainnya silakan langsung diberikan kepada orang tua dari Pastor Niko yang berwah. Untuk yang lain mungkin langsung bisa dibagikan, Pastor. Silakan. Suster, terima kasih sudah hadir. Suster merupakan panutan dari Ohoy Ohoyno untuk karya yang nyata sampai sekarang hidup membiara. Dan tentunya yang terpenting ada satu harapan di sini. Ada adik Carlos. Kita beri tepuk tangan untuk adik Carlos. Semoga dapat memotivasi keberhasilan dari pastor pertama kita. Luar biasa, ini suster-suster temannya Bupati. Jangan lupa, kita memberi tepuk tangan yang meriah. Bukan biasa ini. Oke, baik. Bapak, Mama boleh kembali ke tempat duduk. Suster dan juga adik Carlos, kita akan menikmati suguhan dari All Artists. Semua karena cinta. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Kita sampai di penghujung acara kita di malam hari ini. Untuk doa makan, kami persilakan Pastor Agus Soplanit MSC untuk memimpin doa kita di malam hari ini. Mari kita hormati Tuhan, kita berdiri semua. Perkenankan saya memimpin atas secara Katolik, umat dari denominasi lain menyesuaikan. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Allah, Bapa yang maha baik, lagi maha penyayang. Sungguh Tuhan, terbukti bagi kami
bahwa anugerah pertama itu sungguh istimewa. Berkat kesulungan benar-benar terasa di tempat ini. Adik kami Aloysius Ever Lehubun MSc menerima itu, dan seluruh kami menaikkan puji dan syukur atas berkat itu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengutus banyak orang yang menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu kepada kami, pemerintah daerah, para donatur, umat sekalian. Berkatilah mereka ya Tuhan, karena mereka menunjukkan kebaikan hati-Mu kepada kami. Kami mengalami seluruh persiapan acara ini dan pelaksanaannya di hari ini, semua berjalan dengan baik karena kasih-Mu kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Kini kami akan memuncaki seluruh acara di malam hari ini dengan santap kasih bersama. Berkatilah makanan ini, berkatilah semua orang yang menyediakan bagi kami, berkatilah kami yang akan menyantapnya. Semoga lewat makan bersama kami diikat menjadi satu saudara, satu kasih, dan kami mau berupaya untuk senantiasa hidup berdampingan secara damai. Semoga lewat makan bersama ini kami senantiasa diingatkan untuk berbagi kelebihan Engkau miliki pada orang-orang yang berkekurangan. Dan akhirnya semoga lewat makan bersama ini kami semua diajak untuk mengejar kekudusan hidup, sehingga kelak kami duduk bersama dengan Engkau dalam perjamuan surgawi demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Bapak Bupati, para SKPD, para imam, biarawan-biarawati diarahkan untuk jamuan santap kasih di rumah Pastor Baru akan diarahkan, sedangkan umat dan semua undangan sekalian kami persilakan menyebar. Tapi sembari itu kita sudah sampai di acara bebas. Biarawan-biarawati juga dipersilakan